Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Ibu Fitri. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai mengubah pecahan biasa ke campuran ataupun sebaliknya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Nah, jika kalian masih belum mengerti mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa, kalian bisa tonton video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi baru, yaitu mengenai mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran ataupun sebaliknya. Nah, di sini kita akan belajar mengenai apa itu pecahan campuran. Nah, apa sih pecahan campuran itu? Kalian bisa lihat pada slideshow di atas. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahannya. Bentuknya seperti ini. Kalian bisa lihat tampilan pada slide di atas. A kapital, A per B. Nah, A kapital di sini adalah bilangan bulatnya. Sedangkan A kecil di sini adalah pembilangnya dan B di sini adalah penyebutnya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana sih mengubah pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa. Di sini Ibu sudah punya contoh, yaitu 2/3/5. Nah, bagaimana sih pecahan campuran ini bisa diubah ke dalam bentuk pecahan biasa? Nah, di sini sudah ada petunjuknya, yaitu bilangan bulat dikalikan dulu dengan penyebutnya, lalu dijumlahkan dengan pembilangnya. Nah, kita analisis soal di atas. 2/3/5. Bilangan bulat nantinya akan dikalikan dengan penyebut, lalu hasilnya dijumlahkan dengan pembilangnya. Nah, sebelum itu, di sini penyebutnya adalah 5. Maka kita tulis ulang terlebih dahulu, seperti ini. Nah, lalu kita akan menghitung bilangan bulat dikalikan dengan penyebutnya. 2 dikali dengan 5. Kita bisa tulis seperti ini. 2 dikali dengan 5. Lalu ditambah atau hasilnya nanti akan dijumlahkan dengan pembilangnya, yaitu 3. Kita bisa tulis seperti ini. Nah, setelah itu kita akan coba menghitungnya. Kita tulis penyebutnya terlebih dahulu, yaitu 5. Lalu setelah itu apa yang dikerjakan terlebih dahulu? Yang dikerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung atau perkaliannya terlebih dahulu, karena kedudukannya lebih tinggi. 2 dikali 5 sama dengan 10. Lalu 10 akan dijumlahkan dengan 3. Maka hasilnya adalah 13/5. Nah, ini adalah bentuk pecahan biasanya. Oke, untuk lebih memahami lagi, Ibu punya contoh yang kedua, mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Contoh yang kedua adalah 3/5/6. Nah, caranya masih sama. Bilangan bulat dikalikan dengan penyebutnya, lalu dijumlahkan dengan pembilangnya. Kita akan analisis soal di atas. Seperti ini. Jangan lupa penyebutnya kita tulis kembali. Karena di sini penyebutnya 6, maka ini pun penyebutnya 6. Lalu kita akan coba cara
cara untuk mencari pembilangnya. Bilangan bulat dikalikan dengan penyebutnya, berarti 3 dikalikan dengan 6. Kita tulis pada kolom di sini 3, karena 3 di sini berperan sebagai bilangan bulat, dikali dengan 6. 6 di sini berperan sebagai penyebutnya. Lalu kita akan tambahkan hasilnya nanti dengan pembilangnya. Pembilang di sini adalah 5. Maka kalian bisa tulis pembilangnya di sini adalah 5. Lalu kita akan hitung pembilangnya. Penyebutnya kita tulis ulang seperti ini. Lalu mana yang kita hitung terlebih dahulu? Yang kita hitung pertama kali adalah yang di dalam kurung, yaitu 3 dikali dengan 6. Atau yang perkalian terlebih dahulu. 3 dikali 6 hasilnya adalah 18. Lalu 5-nya turunkan ke bawah. Setelah itu kita jumlahkan kedua pembilang tersebut. 18 ditambah 5 hasilnya adalah 23. Pernya atau penyebutnya adalah 6. Nah, berarti hasil dari 3, 5 per 6 jika diubah ke dalam bentuk pecahan biasa adalah 23 per 6. Oke, tadi kita sudah belajar mengenai bagaimana sih cara mengubah pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasanya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi baru, yaitu mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan campurannya. Di sini Ibu sudah mempunyai satu buah contoh, yaitu 13 per 5. Bagaimana sih cara menghitung pecahan biasa tersebut agar berubah menjadi pecahan campuran? Nah, di sini kita bisa menggunakan pembagian di dalam kurung. Nah, untuk peletakannya, pembilang kalian bisa letakkan di dalam kurungnya, sedangkan penyebut kita bisa letakkan di luar. Nah, kita coba analisis soal tersebut. Di sini ada 13 per 5. Nah, kita letakkannya seperti ini. Untuk pembilang kita letakkan di dalam. Untuk penyebut kita letakkan di luar. Nah, cara menghitungnya seperti kalian menghitung pembagian pada umumnya. 13 dibagi dengan 5. 13 dibagi dengan 5 bisa tidak? Bisa. Karena 13 lebih besar daripada 5. Maka 5 kali berapa yang hasilnya 13 atau mendekati angka 13? 5 dikali berapa yang hasilnya 13 atau mendekati 13? 5 dikali 1, 5. 5 dikali 2, 10. 5 dikali 3, 15. Nah, kalau dikali 3 sudah tidak bisa karena hasilnya 15 sudah lewat dari 13. Harus yang paling dekat dengan 13 tapi tidak boleh lebih dari 13. Maka berarti perkaliannya adalah 5 dikali dengan 2. 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. Lalu setelah itu kita kurangi. 3 dikurangi 0 adalah 3. Sekarang, 3 dibagi 5 bisa tidak? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena 3 lebih kecil daripada 5. Maka stop sampai di sini untuk menghitung bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan campuran. Nah, di sini kita bisa analisis. 3 di sini adalah pembilangnya. Sedangkan 2 di sini adalah bilangan bulatnya.
Lalu 5 di sini adalah penyebutnya. Jika disatukan, maka bentuknya seperti ini. 2, 3 per 5. Nah, berarti hasil dari 13 per 5 adalah 2, 3 per 5. Oke, untuk lebih memahami materi ini, kita akan mencoba contoh yang kedua mengenai mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan campuran. Contoh yang kedua adalah 23 per 6. Nah, caranya masih tetap sama, yaitu dengan pembagian di dalam kurung. Dengan pembilang diletakkan di dalam dan penyebut diletakkan di luar. Nah, di sini sudah ada angkanya 23 per 6. Kita masukkan ke dalam pembagian di dalam kurung. Ingat, pembilang diletakkan di dalam, pembilangnya adalah 23. Sedangkan penyebut diletakkan di luar. Penyebutnya adalah 6. Maka kita setelah ini hanya tinggal menghitung seperti biasa. 23 dibagi 6 bisa tidak? Bisa. Kenapa bisa? Karena 23 itu lebih besar daripada 6. 6 kali berapa yang hasilnya 23 atau mendekati 23? Maka hasilnya adalah dikalikan dengan 3. 6 dikali 3 hasilnya adalah 18. Setelah itu kita kurangi antara 23 dikurangi dengan 18. Hasilnya adalah 5. 5 dibagi 6 bisa tidak? Tidak. Kenapa tidak bisa? Karena 5 itu lebih kecil daripada 6. Maka cukup sampai di sini. Dan kita tinggal menganalisisnya saja. Di sini pembilangnya adalah 5 karena diletakkan di dalam kurungnya. Sedangkan yang di atas disebut dengan bilangan bulatnya. Dan yang di luar kurung ini disebut dengan penyebutnya. Maka kita tinggal masukkan angkanya menjadi 3, karena 3 di sini merupakan bilangan bulat, 5 pembilangnya atau yang di atasnya per 6. Di sini berarti 23 per 6 jika dijadikan pecahan campuran menjadi 35 per 6. Nah, ini adalah contoh kedua dari mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan campuran. Oke, tadi kita sudah belajar mengenai bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan campuran ataupun sebaliknya. Nah, untuk lebih memahami materi ini, kalian bisa ulangi sampai kalian paham. Nah, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.